Sini saya sebelumnya akan memperkenalkan teman-teman saya yang beranggotakan yang bersatu ada Nela Atalia Zahra NPM 1901010129 dan Desi Nurmala Putri 1901010130 dan Ilham Dika Darmawan 19010134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait regresi interval atau estimasi interval dan pengujian hipotesis. Selanjutnya, estimasi interval. Beberapa ide mendasar. Perlu diketahui bahwa bagian terpenting dalam ilmu statistik adalah statistik induktif atau statistik inferensial. Statistik induktif mencakup dua hal pokok, yaitu teori estimasi dan pengujian hipotesis. Interval kepercayaan 1 min alfa dikenal sebagai koefisien kepercayaan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, alfa atau 0 kurang dari alfa kurang dari 1 dikenal sebagai signifikansi atau tingkat kepercayaan. Yang kedua, titik ujung dari interval kepercayaan dikenal sebagai batasan kepercayaan. Batasan kepercayaan di sini ada dua. Yang pertama, beta kuadrat min delta sama dengan batas kepercayaan bawah, dan beta kuadrat plus delta sama dengan batas kepercayaan atas. Pada praktiknya 1 minus alfa sering kali diwujudkan dalam bentuk persentase. Misalnya 100 alfa dan 100 atau joule min alfa bersama dengan persen. Estimator interval dibandingkan dengan estimator titik adalah sebuah interval yang membangun dalam sebuah keadaan probabilitas tertentu, yaitu 1 minus alfa. Selanjutnya, estimasi interval. Beberapa ide mendasar. Perlu diketahui bahwa bagian terpenting dalam ilmu statistik adalah statistik induktif atau statistik inferensial. Statistik induktif mencakup dua hal pokok, yaitu teori estimasi dan pengujian hipotesis. Interval kepercayaan 1 min alfa dikenal sebagai koefisien kepercayaan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, alfa atau 0 kurang dari alfa kurang dari 1 dikenal sebagai signifikansi atau tingkat kepercayaan. Yang kedua, titik ujung dari interval kepercayaan dikenal sebagai batasan kepercayaan. Batasan kepercayaan di sini ada dua. Yang pertama, beta kuadrat min delta sama dengan batas kepercayaan bawah, dan beta kuadrat plus delta sama dengan batas kepercayaan atas. Pada praktiknya 1 minus alfa sering kali diwujudkan dalam bentuk persentase. Misalnya 100 alfa dan 100 atau joule min alfa bersama dengan persen. Estimator interval dibandingkan dengan estimator titik adalah sebuah interval yang membangun dalam sebuah keadaan probabilitas tertentu, yaitu 1 minus alfa. Aspek-aspek estimasi interval. Yang pertama, menyatakan atau mengatakan probabilitas dari beta kuadrat yang berada di antara batasan yang diberikan, yaitu 1 minus alfa. Yang kedua, jika ada interval, itu merupakan interval acak, yaitu akan bervariasi nilainya dari satu sampel terhadap sampel lainnya. Yang ketiga, karena interval kepercayaan bersifat acak, pernyataan probabilitas yang melekat harus diartikan secara jangka panjang, yaitu sampling berulang. Pengujian hipotesis komentar umum. Dalam bahasa hipotesis yang dinyatakan disebut sebagai hipotesis nol dan diambil dengan dilambangkan simbol seperti di gambar. Hipotesis nol biasanya dilancarkan pengujiannya terhadap hipotesis alternatif atau hipotesis yang dipertahankan yang dilambangkan dengan huruf H, yang dapat menyatakan misalnya bahwa beta 2 secara nyata berbeda dari nilai tak terhingga. Hipotesis alternatif bisa sederhana atau komposit atau ganda. Pengujian dua arah atau pengujian dua ekor. Dari hasil regresi yang ditentukan oleh persamaan
kita mengetahui bahwa koefisien adalah 0,7240. Anggap kita menetapkan bahwa hipotesis 0 sama dengan beta 2 sama dengan 0,5. Hipotesis 1 adalah beta 2 tidak sama dengan 0,5. Berdasarkan hipotesis 0 yang sebenarnya dari koefisien kemiringan 0,5, tetapi koefisien kemiringan dinyatakan hipotesis alternatif bernilai lebih kecil atau lebih besar dari 0,3. Hipotesis 0 adalah hipotesis sederhana, sedangkan hipotesis alternatif bersifat komposit yang sebenarnya. Pengujian hipotesis pendekatan uji signifikan. Menguji signifikansi dan koefisien regresi uji T. Sebuah pendekatan alternatif namun juga sebagai pelengkap untuk metode interval kepercayaan dari pengujian hipotesis statistik merupakan pendekatan penguji signifikansi yang dibangun secara masing-masing. Ide kunci di balik signifikansi ini adalah bahwa sebuah uji statistik atau estimator dan distribusi sampling dari statistik tersebut dinyatakan oleh hipotesis 0. Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis 0 dibuat berdasarkan nilai dari uji statistik yang didapatkan dari data yang telah kita miliki. Uji signifikansi merupakan sebuah prosedur di mana hasil sampel digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari hipotesis 0. Hipotesis 0 dan aturan baku. Hipotesis yang sering diuji sebuah pembuktian empiris adalah hipotesis 0 atau beta 2 sama dengan 0, atau dengan kata lain koefisien kemiringan adalah 0. Hipotesis 0 yang merupakan orangan sawah atau strawman, objek menjadi perhatian utama untuk dicari apakah Y berhubungan semua X variabel penjelas. Jika tidak hubungan antara Y dan X, maka menguji hipotesis seperti beta 2 sama dengan 0,3 atau nilai manapun tidak akan ada artinya. Hipotesis 0 dapat mudah diuji dengan interval kepercayaan atau uji T. Namun, seringkali pengujian formal ini dapat ditempuh dengan shortcut seperti mengadopsi aturan signifikan 2 kurangi T. Aturan 2 kurangi T apabila angka derajat bebas adalah 20 atau lebih, tingkat signifikan A ditentukan sebagai 0,05. Hipotesis beta 2 sama dengan 0 dapat ditolak jika nilai T beta 2 atau SE. Memilih alfa tingkat signifikansi. Berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan, apakah sebaiknya menolak atau menerima hipotesis 0 sangat tergantung pada nilai alfa, yaitu tingkat signifikansi atau probabilitas untuk melakukan sebuah kesalahan tipe. Probabilitas untuk menolak sebuah hipotesis nyata. Mengenai karakteristik ilmiah dari kesalahan tipe 1 sehubungan dengan kesalahan tipe 2. Probabilitas untuk menerima sebuah hipotesis yang salah, dan mengapa statistik klasik umumnya memutuskan perhatian pada kesalahan tipe 1. Jika mengurangi kesalahan tipe 1, kemungkinan kesalahan tipe 2 akan meningkat ataupun sebaliknya. Dengan demikian, ukuran sebuah sampel
tertentu jika kita berusaha untuk mengurangi probabilitas dari menolak hipotesis yang benar. Pada saat yang bersamaan, kita akan meningkatkan probabilitas dari menerima hipotesis yang salah. Tingkat signifikansi paling tepat. Nilai P atau probabilitas ini dikenal dengan sebagai nilai P atau nilai probabilitas atau dikenal juga sebagai tingkat signifikansi yang tepat atau yang terobservasi, ataupun probabilitas yang tepat dalam melakukan kesalahan tipe 1. Secara teknis, nilai P ini didefinisikan sebagai tingkat signifikansi yang paling rendah di mana hipotesis 0 dapat ditolak. Analisis regresi dan analisis varian. Masalah ini merupakan estimator dari nilai sebenarnya E (Y1) dengan nilai X tertentu. Apakah yang bisa dilakukan dengan regresi historis? Ini salah satunya yaitu untuk memprediksi atau meramalkan merata upah Y di masa depan beberapa tingkat pendidikan X. Uji normalitas. Histogram residual adalah grafik sederhana yang digunakan untuk mempelajari fungsi densitas probabilitas dari sebuah variabel acak. Pada garis horizontal, variabel nilai yang ingin dicari dibagi ke dalam interval yang sesuai. Dan di setiap kelas interval dibentuk bujur sangkar dengan tinggi yang sama dengan jumlah observasi pada kelas interval. Apabila dalam pikiran membayangkan lonceng dari kurva distribusi normal dalam histogram, maka kita akan memperoleh gambaran apakah pikiran akan sesuai. Prediksi individu. Jika tertarik untuk memprediksi nilai individu Y pada sebuah nilai X tertentu, katakanlah X0, maka seperti yang ditujukan di atas tadi, lebih jauh dapat ditujukan pada Y0 yang mengikuti distribusi normal dengan rata dan varian yang berturut-turut. Membandingkan interval, akan terlihat bahwa interval kepercayaan untuk Y0 individu lebih luas dari nilai rata Y0. Pengujian lain dari model lengkap. Sebagaimana pendalaman atas teori ekonometrika lebih jauh, beberapa pengujian dari model yang sesuai akan diperhatikan. Setelah itu, tetaplah ingat bahwa model regresi berasal dari asumsi sederhana, tidak akan berlaku di setiap kasus permasalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.